Ihsan Harul, salah satu wartawan senior yang sudah berkiprah puluhan tahun bergelut di dunia media, sangat mengapresiasi dan memberikan selamat atas suksesnya kegiatan Raker 2025 dan diklat jurnalistik yang digelar media nasional News.id yang dilaksanakan di Blue Ocean Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang pada Sabtu dan Minggu, 11 hingga 12 Oktober 2025. Hal ini disampaikan Ihsan saat memberikan materi terkait cara pengambilan angle video. Dirinya berharap di usia ke-7 tahun, Nasional News.id semakin jaya, semakin diakui masyarakat dan mampu memberikan informasi yang akurat, faktual, dan independen. Semakin seringnya diadakan raker dan diklat jurnalistik, wartawan baru maupun yang sudah bergabung lama dapat menyerap ilmu tentang jurnalistik, sehingga akan menjadi wartawan yang mumpuni dan mampu bersaing. Menurutnya di zaman serba digital, dan serba mudah mendapat informasi, wartawan harus tahu dan paham apa yang harus dilakukan. Wartawan harus jeli juga dengan isu apa yang sedang update di masyarakat. Hanya bermodalkan HP, kata Ihsan, wartawan sudah bisa membuat berita. Lebih lanjut, Ihsan menjelaskan bagaimana cara pengambilan video dengan angle yang baik. Gambar video tidak bisa diambil dari satu sudut, tetapi harus dari berbagai sudut. Siapa pesertanya? Kita bisa ambil ini. Oh, acara raker kita dihadiri oleh ownernya NM ya. Ambil Bang Teddy. Ya, nah kebutuhan di dalam konten video adalah seperti kalau orang menulis kan selalu bilang, lu kalau nulis gayanya storytelling dong, bercerita dong, ya kan, jangan terlalu hard news dong. Nah, video sebetulnya adalah jati dirinya, DNA-nya itu adalah storytelling. Makanya dulu zamannya dulu pepatah Cina tuh bilang, satu gambar itu sama dengan 1 juta kata-kata. Jadi misalnya tadi menggambar di sini, kalau dengan kata-kata aku bayangkan ada 3. Tapi gambar saja kadang-kadang kalau kita mau bercerita untuk menjelaskan sebuah peristiwa itu perlu kata-kata. Makanya foto ada caption, walaupun 1 baris, walaupun 2 baris, ya kan? Itu melengkapi informasi yang tidak ada pada gambar itu. Kecuali misalnya kita memotret gerbangnya Tanjung Lesung dan di situ sudah ada tulisannya, ya kan? Ocean Beach, Tanjung Lesung apa segala macam, cerah. Tanpa kita kasih kata-kata pun orang tahu, oh ini Ocean Beach Village di Tanjung Lesung. Karena Tanjung Lesung ada tulisannya misalnya. Nggak perlu kata-kata lagi. Tapi adalah ngapain foto gerbang Ocean Beach di Tanjung Lesung lu pasang. Tetap dibutuhkan kata-kata pada akhirnya bahwa ini loh tempat keren yang digunakan oleh NN News untuk melakukan rapat kerja jurnalistik. Itu. Jadi dia jelas menjelaskan, terang menerangkan. Kira-kira begitu. Nah, kembali kepada itu tadi. Misalnya ya, tadi kan secara urutan kenyataannya kan berangkat di jalan tol, berangkat, kemudian istirahat di jalan tol sampai masuk wilayah Tanjung Lesung sampai di Ocean Beach. Ini kan urutannya. Narasinya tidak harus mesti urut seperti ini. Misalnya kita bilang, akhirnya kita mulai dari ujung. Akhirnya kan kami tiba di Ocean Beach dan baru melangkah selangkah saja
Kan terasa kita serasa di Bali. Inilah tempat kami untuk mengadakan raker jurnalistik. Kami tadi berangkat pagi-pagi. Ini kan awal, akhirnya kita sudah sampai di Nusa. Di video tuh kita masuk step berikutnya. Tadi kami berangkat pagi-pagi, jam 7. Jadi itulah proses latihan. Kita mau mulai dari mana? Bisa juga kita mau mulai misalnya dari pas istirahat di rest area, ya kan? Semua langsung menyerbu kue lupis misalnya di rest area 107. Maklum, kan? Kami ini kan tadi belum sempat sarapan karena kami berangkat pagi-pagi dari kantor. Iya kan? Iya. Inilah proses. Dan ini nggak akan bisa terjadi kalau kita nggak latihan. Kita ngerti nih, oh begini, oke gitu. Tapi kalau nggak latihan, kita tuh jadi nggak terbiasa. Jadi sama dengan menulis. Jadi kalau orang bertanya, apa sih? Ini kan ilmu yang paling penting dalam menulis, ya menulis. Nggak ada kata lain. Buat saya. Storytelling. Tulis gitu. Nggak bisa tuh kita bilang kan. Sementara pimpinan redaksi nasionalnews.id, Shelley, dalam raker tersebut memberikan materi terkait cara membuat judul. Menurut Shelley masih banyak wartawan khususnya wartawan NN, yang masih belum bisa menerapkan rumus SPOK. Namun dirinya yakin sering diadakan raker dan diklat jurnalistik maka wartawan NN, khususnya yang masih baru akan terlatih dan terbiasa, hanya saja butuh proses. Lebih jauh Shelley menjelaskan, judul menurut Shelley adalah kalimat aktif dan harus memenuhi unsur subjek, predikat, objek dan keterangan. Subjek adalah siapa yang melakukan, misalnya lembaga instansi atau orang. Sedangkan predikat adalah apa yang dilakukan seperti aktivitas, sementara objek adalah sasaran, misalnya benda seperti gedung, kendaraan, sedangkan keterangan adalah menunjukkan tempat di mana sesuatu terjadi. Kami santai ya sambil makan ya, dulu. Dulu dibuat kalimat aktif bukan kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya itu judul kita ini bukan kata silang, bukan kuis, langsung aja 7 poin. Apa judulnya langsung aja, jangan kalimat tanya. Usahakan menggunakan kata dasar atau baku, menghindari kata imbuhan. Imbuhannya begini, seperti apa nih, memberi, beri, singkat. Kalau dulu tuh ada sedikit kaku, ada. Next. Judul kalimat aktif memenuhi unsur subjek, predikat, objek, SPO atau keterangan, SPOK. Bisa juga dibalik, bisa OPS atau keterangan, objek, predikat, subjek. Bisa bolak-balik sama aja. Yang penting unsur berita, apa unsur judul ini masuk. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Boleh juga cuma subjek, predikat, objek. Subjek, siapa yang melakukan? Instansi atau orang, pejabat negara, lembaga, komunitas dan lain-lain. Predikat, apa yang dilakukan? Aktivitas atau kata kerja. Objek, sasaran. Yang tujuh, orang, instansi, lembaga, komunitas dan lain-lain. Keterangan, kata yang menerangkan tempat, lokasi, jumlah dan keterangan lainnya. Ada yang bertanya nggak? Sambil bertanya kita diskusi. Silakan. Habisnya dulu. Bebas. Ada yang mau paham nggak? Kadang-kadang ya subjek ini bang, predikatnya ini bang. Ngerti nggak sih subjek apa gitu? Kalau ngomong ya, jadi gini. Ini sebetulnya pelajaran SMP ini Mas Indonesia. Ada yang bisa ini kita jelaskan? Ayo, silakan. Mungkin langsung aja contohnya Pak. Oh contohnya? Contoh berita tadi kaji subjeknya ini loh. Oh. Gitu. Next, nah jadi kita. Ini ada contoh judul berita, ya.
Presiden Prabowo memberikan sumbangan bantuan santunan kepada anak yatim di Kabupaten Banyumas sebanyak 100 orang. Nah, judul berita ini apa berita? Sebenarnya di berita ini terlalu panjang. Judul itu efektifnya memang harus padat. Ya, judul berita tersebut terlalu panjang dan menggunakan kata imbuhan. Imbuhannya seperti tadi, memberikan, ya, sebanyak dan lain-lain. Terus seharusnya ini biasa, tipe tuh, lebih padat kalimatnya tanpa mengurangi maknanya. Next. Jadi coba tadi balik lagi, baik dulu. Presiden Prabowo memberikan sumbangan bantuan santunan kepada anak yatim di Kabupaten Banyumas. Sebagai itu kata keterangan. Subjeknya Presiden Prabowo. Presiden Prabowo memberikan sumbangan itu berarti predikat. Predikat itu aktivitas melakukan. Terus objeknya siapa? Anak yatim. Kabupaten Banyumas itu ya. Sesuai itu keterangan. Coba next. Begitu banyak kalimatnya, bikin judul itu padat berisi, Jangan kok nih, padat berisi. Presiden santuni anak yatim di Banyumas. Sama nggak artinya yang tadi? Sama nggak? Lebih padat kan? Lebih simpel. Artinya sama, nggak mengurangi isinya. Jadi kalau ada Presiden Prabowo, salah satu ambil, apa presidennya, apa Prabowo-nya. Memberikan bantuan sumbangan, ya, santunan, cukup santuni, padat nggak? Berapa kata itu? Memberikan bantuan sumbangan santunan 4 kata menjadi 1 kata santuni. Dan ini di teknik membuat judul maupun membuat berita itu hanya ada tingkatan redaktur, jarang diajak ke wartawan. Kenapa sih kita sering lihat berita di mana-mana judulnya kayak kereta api panjang banget? Karena mereka belum nyampe tahap ini. Karena biasanya ya dari media-media besar tuh media pos itu wartawan belum nyampe ke situ diajarkan. Itu dapurnya redaksi mereka gak bakal dibuka. Akhirnya ketika mereka merasa udah mampu, bersumur jago bikin media, akhirnya bikin juga kepanjangan. Jadi gitu. Ini mas sengaja saya orang gini, ini saya tularkan juga. Buat apa sih disimpan-simpan nih? Kita tahu ya, biar bermanfaat. Jadi subjeknya itu Presiden Prabowo, sumbang boleh atau sumbang anak yatim atau santunan yatim itu predikat. Ada kerja, objeknya anak yatim, keterangannya di Banyumas. Dari Tanjung Lesung Pandeglang, Tim Nasional News TV mengabarkan.